Ex-personil Trio Macan, Lia Ladista, menggugat cerai suaminya Muhammad Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 6 Februari 2023. Lia mengungkapkan alasan mengajukan perceraian karena suaminya berulang kali melakukan judi online. Padahal suaminya telah berjanji tidak akan bermain judi online setelah menikah dengannya. Datangnya Lia ini mau gugat cerai suaminya Karena konsultasi dulu atau gimana? Ya tentunya begini, ini kan Mbak Lia mau cerai, mengajukan gugat cerai. Sudah kita siapkan dokumen-dokumen gugatannya, tapi kemudian kita harus konsultasi. Selalu ada konseling dulu nih di dalam nih, tentunya kita siapkan. Kalau pendaftarannya kan bisa langsung bisa ekor, ya tapi yang paling penting adalah konseling dengan panitra. Ya, jadi itu dia. Nah, kita agendanya adalah konseling dan gini, siapa tahu langsung masukin gugatan juga bisa juga. Alasannya gugat cerai apa, Pak? Gugat cerai alasannya begini, ya. Jadi kita terbuka aja. Ini ada persoalan krusial yang terjadi di wilayah suaminya Mbak Lia ini. Siapa namanya? Suaminya? Munawir Najib. Panggilannya Buta. Nah, Buta ini dia kepala cabang di Bank BRI. Kepala cabang di Bank BRI cabang Tondano Nago di Sulawesi Utara. Dia ini kena judi online. Jadi uang Bank BRI ini dipakai 27 miliar buat main begitu ya. Buat main judi online. Jadi dia memakai ini Mbak Lia nggak kebagian ya, atau memang tidak tahu sama sekali dan memang jadi nggak ada uangnya ke selain Mbak Lia ini kan. Nah, ditambah di kejaksaan, jadi uang Bank BRI dari cabang Sulawesi Utara itu dipakai senilai 27 miliar untuk main judi slot. Ya, Bank BRI juga udah investigasi. Ini permainan judi slot ini karena uangnya langsung dari bank ke bandar. Nah, persoalannya yang paling berat adalah Bank BRI kebobolan. Ya, ini Bank BRI kebobolan senilai 20 miliar dan mereka diam-diam saja ini kan. Nah, ini apakah sistem banknya ini rusak atau apa kita nggak tahu. Ini jelas bobol nih banknya nih. Nah, Tapi Bang, saya potong dulu, Bang. Ini kan bukannya soal Bank BRI-nya. Iya. Lianya Iya. gimana? Nah, lianya ini ada kaitannya dengan ini Iya. karena jangan sampai Mbak Lia ini terseret secara pidana, yaitu karena dia nggak pernah terima uang dari mana-mana dan nggak tahu juga persoalannya. Ini kan karena dia suami istri. Setiap harta yang diambil oleh suami bisa jadi ngerebet ke istri kan. Dan ini karena dilakukan tanpa sepengakuan dari Mbak Lia, ini berbahaya. Jadi ada aspek di mana pengamanan secara pidana juga Mbak Lia. Kemudian ya sudah, ini kan ditahan oleh kejaksaan dari Sulawesi Utara ya, sehingga Mbak Lia cerai karena kemungkinan juga dia ini ditahan ini bisa lama nih, karena bisa money laundering, bisa pembobolan uang bank kan begitu kan, ini bisa lama. Makanya supaya terhindar dari rembetan pidana dan kemudian kan kebetulan sudah dicek oleh bank ternyata nggak ada uang yang ngalir ke Mbak Lia, jadi ya sudah, ini sangat menyakitkan hati lah, ini bagian dari perasaan sakit hati sehingga Mbak Lia ini akhirnya menggugat cerai. Jadi dia jadi selama ada masalah ini dia udah pernah dipanggil diperiksa sama polisi? belum sih, karena pertama kali lihat kan 2 Desember. Terus malam itu besoknya ya terus langsung minta ketemu sama kepala pimpinannya di sana kan. Karena dia mau memastikan apakah ini benar, karena uang sebanyak itu kayak nggak masuk akal kalau pakai begitu mudahnya dipakai gitu kan. Tapi pimpinannya memang sudah memastikan dan saya bilang saya siap diperiksa 24 jam setiap hari, saya siap bahwa saya nggak tahu apa-apa dan bisa dibuka rekening koran saya di semua bank. Saya mengizinkan berapa saldo saya dan berapa uang terbanyak yang saya terima selama ini, itu untuk memastikan saya untuk kedepannya melangkah, karena kalau saya tidak begitu saya harus nunggu panggilan dan pemeriksaan segala macam, jadi saya harus bergerak sendiri. Makanya saya langsung ketemu sama pimpinan beliau untuk menjelaskan bahwa saya benar-benar tidak tahu menahu masalah ini dan amat sangat terpukul lah. Istilahnya sebagai istri saya bisa kecolongan sebanyak ini tuh shock. Tapi malah tidak ada keterbukaan dari suami ya. Sebenarnya kalau masalah ini tuh sebelum nikah mungkin ada kalau bisa googling di YouTube tuh ada 7 tahun yang lalu tuh sebelum nikah tuh pernah juga kejadian. Tapi kan saya bilang ya udah kita nggak usah nikah, nanti kalau nikah saya takut punya suami begitu gitu kan. Akhirnya enggak, itu kan
orang kan bisa berubah, jadi ya saya percaya sekali 2 kali. Ternyata yang terakhir kali ini itu yang saya tahu ya, sebelumnya saya nggak tahu, mungkin pimpinan beliau yang lebih tahu berapa kali, karena kan transaksi itu pasti ada ya Bang ya. Iya. Jika transaksi itu masih ada, jadi yang aku tahu ya 3-4 kali ini tuh berarti memang sudah tidak ada niat untuk merubah, karena lebih banyak. Maret itu uang program hamil pun itu sudah dia pakai, jadi saya sudah memaafkan, karena aku pikir ya berarti memang belum jodohnya kita punya anak ya, karena uang pun sampai dia pakai dan dia nangis-nangis, dia sujud-sujud, saya sudah Pakai maaf. buat apa nih Bang? Pakai buat judi online, dia baru ngaku, dia nangis-nangis minta maaf. Saya nggak marah, demi Allah, bisa ditanya lagi dia ke sana, saya nggak marah, saya cuman kok bisa, masya Allah kok bisa gitu aja, tapi ya sudahlah, saya nggak mau ribet masalah uang. Toh kalau bukan hak kita juga ya mau diapa gitu kan. Tapi ini yang masalah lagi baru Maret, Desember kejadian lagi gitu kan. Berarti memang tangisannya, minta maafnya, tobatnya tuh bohong. Berarti dia bohong, karena jalan berapa bulan dia bisa ngelakuin lagi gitu kan. Ya udah, berarti memang Ngelakuin apa Mbak Lia? Hmm? Ngelakuin apa? Judi online. Jadi online. Berarti penggugatan ini menjadi apa puncak dari Lia sendiri Karena atas kesabaran. Selama dari Maret itu juga saya tinggal bersama, tapi kita tidak berhubungan badan juga enggak. Jadi mungkin pikirannya sudah ke situ kan. Itu pun bisa jadi Pikirannya kemana Mbak Lia? ke judi online. Ngomong deh. Lia, Aku dia ngomongnya udah tuh kayak ini, udah- trauma. dia udah ngomong sama suami mau gugat cerai. Sudah. Udah apa? Responnya gimana Mbak? Tapi sebelum saya ngomong tuh dia, karena emang kesepakatan dari awal dulu memang kalau kejadian lagi saya pasti gugat cerai gitu. Saya lebih baik dapat suami yang orang biasa-biasa, saya bisa cari berdua, bisa cari lagi uang gitu kan, daripada saya punya suami kaya seandainya atau punya jabatan tinggi tapi tidak bisa ya seperti inilah kayak kejadiannya gitu kan. Jadi waktu dia nangis, dia bilang tanggal 2 Desember itu pas ulang tahun dia, dan dia nangis, dia bilang nggak apa-apa yang kamu ceraikan saya, nggak apa-apa. Dia langsung bilang begitu sih dari awal, dia langsung, karena dia tahu konsekuensinya. Ini udah yang berapa kali Sangat kejadian ini? yang ditahu ya 3 kali.